kelas 5 belum pernah saya ajar. Baru kali ini kalian saya ajar di mapel ini. Tadi sudah berdoa ya? Langsung saja ke pelajarannya. Oke? KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Wes, sampai di sini dulu. Mulai dari judulnya fisik. Ya, jangan ditulis. Coding dan kecerdasan artifisial. Di sini sudah ada yang minimal pernah dengar kata-kata coding. Pernah. Coba angkat tangan, sih pernah dengar. Minimal pernah dengar. Atau sudah pernah melakukan? Belum. Dengar toh? Harus dengar. Yang lainnya belum? Aku pernah dengar. Pernah dengar? Yang lainnya? Oke, mungkin banyak yang asing. Ya, dari ini biasa. Asing aku. Pernah Pak? Barusan. Ya, barusan memang. Ya, oke. Nanti akan saya jelaskan coding itu apa. Kemudian yang kedua ada kecerdasan artifisial. Coba di sini ada yang pernah dengar kata-kata kecerdasan artifisial? Udah boleh Pak. Kecerdasan itu. Artifisialnya. Kalau saya ubah menjadi bahasa Inggris, artificial intelligence. Ada yang pernah dengar? Enggak dengar juga, enggak pernah dengar. Saya singkat sekarang. AI. Kalau dalam bahasa Inggris, kecerdasan artifisial itu namanya adalah artificial intelligence. Atau kalau disingkat, kalau ini kan disingkatkan KA ya. Kalau ini disingkat AI atau AI. Kalau AI dengar semuanya? Atau ada yang nggak pernah dengar? Rata-rata pernah ya? Rata-rata pernah. Ya, kalau yang pakai WhatsApp, pakai WA, pasti ada kata-kata meta AI. Yo, ChatGPT. Ada lagi contohnya AI. Apa lagi? ChatGPT, meta AI. Ada lagi? Gigi, ya ada lagi? Banyak ya, AI itu banyak. Ada Canva AI, ada Grok, ada Gemini kalau yang pernah Canva. Ya, juga ada Gemini. Itu termasuk AI. Kalau dalam bahasa Indonesia itu KA atau kecerdasan artifisial. Atau lebih mudahnya itu disebut juga kecerdasan buatan. Karena ini merupakan buatan dari manusia. Oke ya. Nah, khusus untuk pelajaran ini nanti akan saya ajar. Kira-kira ya, apa yang ada di pikiran kalian ketika dengar pelajaran ini? Kira-kira apa sih? Menurut sampean nanti pelajarannya seperti apa? Menurut sampean pelajarannya nanti seperti apa? Kira-kira? Nih, PAI kan agama, ya jelas tentang agama Islam. Nih, matematika tentang hitung-hitungan. Tentang apa? Tentang AI atau lebih tepatnya itu tentang komputer. Ya, tentang aplikasi, tentang komputer kayak gitu. Cuma di sini untuk di SD khususnya di kelas 5 nanti baru pengenalannya saja. Prakteknya mungkin cuma sedikit lah. Pengenalan itu. Jadi biar sampean tahu kok jadi komposisi AI komposisi sampean ngerti AI tapi nggak ngerti AI itu apa? Coba saya ada yang tahu nggak? Iya, maksudnya itu kan kepanjangannya. Maksudnya definisinya AI komposisi butuh tempat tidur. Ya nanti akan saya jelaskan itu ya. Minimal tahu dasarnya dulu. Paling enggak, itu ya. Nanti biar kelas 6 maupun di SMP nanti kalian biar lebih paham. Soalnya sekarang untuk mapel KKA ini itu masuk ke dalam kurikulum, gitu. Nah di SMP kalian nanti akan diajari KKA lebih lanjut. Bahkan mungkin bisa ke praktek gawe aplikasi kayak gitu. Sekarang kita mulai masuk ke
materinya. Yang pertama, coding. Kalau AI atau KA, mungkin kalian sudah banyak yang tahu. Tapi kalau coding itu apa? Jelas, kan nanti ya? Koordinasi. Jelas, kan nanti? Ya. Coding itu kalau dalam bahasa komputer atau dalam apa ya? Dalam dunia digital, coding itu adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa? Kok aneh loh, maksudnya bahasa kata-kata yang aneh loh ya. Simpelnya, coding itu kalau dalam bahasa kita ya, bahasa yang paling gampang dimengerti. Coding itu adalah perintah. Wes, ini tuh aja. Perintah, coding itu perintah. Contoh simpelnya, ibu kalian menyuruh kalian setiap pagi sebelum sekolah mandi dulu. Ada yang nggak mandi di sini? Terus Pak. Aku aduh, aduh. 30 menitan Pak. Ada yang nggak mandi? Nggak ada ya? Semuanya pasti mandi. Nah, itu merupakan perintah dari yang pertama pas sebelum kalian sampai kelas juga mungkin masih disuruh ya. Kalau sekarang apakah masih perlu disuruh untuk mandi? Ya, saya kira sudah nggak perlu ya. Nah, itu termasuk coding. Perintah dari orang tua kalian untuk mandi pagi sebelum berangkat sekolah itu termasuk coding. Kalau dalam dunia sehari-hari, kalau dalam dunia digital, ya itu kan bisa perintah. Kalau contohnya ya mau. Bahkan ketika perintah itu sudah terbiasa, karena sampai kebiasaan pagi itu sudah mandi tanpa diperintah pun, sampai pasti akan mandi. Itu ya. Nah itu simpelnya coding seperti itu. Oke ya, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kalau dalam dunia komputer atau dalam dunia digital, contohnya coding yang paling simpel itu contohnya di HP. Kalau dalam dunia komputer, dunia digital, coding itu contohnya seperti apa sih? Gampangnya kayak gini. Misalnya ya, ketika sampai mau foto, berarti yang sampai tekan apa? Kamera. Dipetik kamera itu pasti masuk ke foto, ya atau kamera ini HP-nya terus ngomong apa? Ya, ketika dipetik kamera, dia pasti akan muncul kamera, ya. Kira-kira menurut sampean ya, kalau saya tekan kamera apakah bisa muncul WhatsApp? Apakah bisa muncul SMS? Maksudnya masuk ke dalam SMS? Atau misalnya saya tekan kamera, apakah bisa masuk ke Mobile Legends? Ya. Nah, itu namanya coding. Jadi, yang membuat HP sudah memasukkan perintah di aplikasi kamera bahwasanya kalau dipetik kamera itu masuk ke kamera, bakal masuk ke aplikasi liani. Begitu pula dengan HP. HP ini sampai petik kamera, sampai takoni tentang apa jadi 1 kali 1 bisa nggak? Nggak bisa, ya. Kecuali sampai petik aplikasi kalkulator atau sampai tanya di Google, ya baru bisa. Gitu ya. Kan itu semua dikarenakan adanya perintah atau coding. Itu pula dengan internet, ya. Internet juga gitu. Sampai masuk ke Google, kalau sampai nggak masukkan perintah, kalian nggak akan mendapatkan apa. Sampai sini dulu. Paham nggak maksudnya coding? Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi coding seperti itu. Nggak cuma di dunia komputer, tapi di dunia nyata juga ada coding. Kalau ini lebih spesifik ke dunia digital, komputer, laptop, HP kayak gitu, internet. Ya, baik, oke. Kemudian kita lanjut ke kata kedua. Nah ini sudah lumayan familiar ya, yaitu kata atau kecerdasan artifisial atau kalau dalam bahasa Inggris AI. Ya, tadi sudah disebutkan. Coba AI itu apa saja? ChatGPT, Canva, Meta AI, Gemini,
dan lain-lain ya. Banyak. Kita masuk ke definisinya dulu saja. AI atau kecerdasan artifisial atau lebih mudahnya itu kecerdasan buatan. Karena AI ini yang buat adalah manusia. Gitu ya. Sekali lagi, AI itu yang buat manusia. Sebelum saya masuk jauh ke dalam AI, saya ingin tanya ke kalian. Menurut sampean, ini menurut sampean, pintaran Joko, komputer dengan manusia. Ada yang manusia, ada yang bisa diterima semuanya ya. Jadi ada yang bilang komputer, ada yang bilang manusia. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya memang nggak bisa disamakan antara manusia dengan AI atau dengan kecerdasan buatan atau dengan komputer. Ya, nggak bisa disamakan. Bahkan AI itu yang buat manusia kan? Iya kan? Iya kan? Yang buat manusia. Berarti kan kita manusia karena yang buat itu manusia. Tapi kembali lagi, kita sebagai manusia juga butuh AI ya enggak? Sama butuh Google enggak? Butuh Google Map enggak? Butuh enggak? Ya kan? Butuh kan? Sama, saya juga. Ya. Gini. Kenapa? Kelihatannya koyok-koyok bahkan kalian tadi mengakui diri kalian bahwa Google itu lebih pintar daripada kalian ya. Pertanyaan saya, kenapa AI atau komputer atau bahkan komputer ya itu kelihatannya lebih pintar daripada kita? Kenapa? Oke, karena bisa menjawab sesuatu. Semua pertanyaan bisa dijawab? Bisa, ya. Ya enggak semuanya tapi mayoritas bisa dijawab. Nah, perbedaan mendasar ya. Ini perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar antara manusia dengan komputer atau dengan AI itu ada beberapa hal. Ya, coba. Yang pertama, perbedaannya itu kapasitas komputer atau kapasitas dari bahkan dari AI itu kapasitasnya sangat banyak. Komputer itu bisa menggunakan seluruh kapasitasnya, seluruh kapasitas otaknya. Ini komputer ya, menggunakan seluruh kapasitasnya. Ya, bahkan 100% bisa. Coba saya tanya, di HP kalian ada RAM? Ada internalnya? Ada ya? Nah, coba sampai isi internalnya ya, sampai isi full foto sampai bisa apa enggak? Sampai full. Bisa. Tapi ketika full ya oke, iso ya. Ya, ketika memorinya full ya wis iso. Tapi bisa digunakan sampai 100% itu bisa. Yang kedua itu komputer atau HP atau apapun itu yang menggunakan kecerdasan artifisial bahkan ya, itu tidak akan pernah lupa. Iya, tidak pernah lupa. Beda sama manusia. Oke, dulu aja ya. Coba jadi iya. Coba sampai jelaskan detail. Jam 7 sampai ngapain, jam 8 sampai ngapain kemarin? Jam 7 sampai jam 10 aku latihan lah. Ya. Kalau mulai latihan HP ya, sampai jam 2. Nah, setengah 3 bintang bawah. Ya. Sampai jam 4 ketelipan. Terus sholat. Kalau HP ya sampai jam 9. Oke ya.
di jalannya itu. Komunikasi pas lahir. Ya. Beda sama komputer. Beda sama HP. Ya, beda sama HP. HP. Coba misalnya Marsha pernah foto pakai HP-nya di air mancurnya alun-alun, misalnya di foto, ya, kan disimpan di foto kan. Nah, mungkin suatu saat misalnya pas Marsha wis gede, Marsha lupa kalau dia pernah foto di sana, iya kan? Ada kemungkinan nggak? Ada, pasti pernah ya. Sampai eleng nggak? Sampai tahu foto dia? Eleng nggak? Semuanya? Pasti ada yang enggak ingat ya. Tapi HP kalian pasti ingat foto itu. Iya, pasti HP itu nyimpen nggak mungkin ikut. Kecuali sampai hapus loh ya. Kecuali kembali ke topik. Kecuali kalau ada perintah untuk dihapus. Kalau nggak ada perintah untuk dihapus, dia pasti akan mengingat bahwa Marsha pernah foto di air mancur alun-alun. Ngerti ya? Maksud saya? Ngerti ya? Ya. Jadi itu keunggulannya HP, keunggulannya komputer, keunggulannya internet. Dia nggak akan pernah lupa, kecuali disuruh melupakan. Terakhir, yang ketiga, misalnya gerak jalan tadi yo, sampai bisa capek, bisa. Manusia itu bisa capek, bisa ngantuk, bisa lapar. Kalau komputer, robot bisa. Tidak pernah capek. Kecuali kalau dia rusak atau dia kehabisan energi, atau kalau misalnya baterai kalau pas listrik mati gitu ya. Tapi kalau ketika itu nggak terjadi, dia nggak bakalan capek. Contohnya robot wis. Ya, itu bedanya manusia dengan mesin ya, dengan mesin atau dengan komputer. Ya. Tapi yang paling utama ini yang perbedaan yang mungkin sangat signifikan. Manusia itu tanpa diperintah bisa menjalankan. Sampean tanpa diperintah makan, ketika langsung banget pasti itu ya. Nah, itu bedanya manusia dengan mesin. Manusia itu tidak semuanya atau tidak melulu butuh perintah. Tapi kalau mesin itu butuh perintah. Ya. Baik, sampai sini dulu aja, bisa dipahami ya? Ya. Nah, duduk. Baik ya. Ini dulu untuk sementara ini kita belajar tentang KKA itu tentang dasarnya dulu.